Ya, kita kedatangan tamu istimewa sekali, Bapak Dian Hadi Yuwono. Nah, sebelumnya juga pernah mengisi Gratitude dengan topik tulus. Nah, saat ini beliau akan mengisi Gratitude pagi ini. Kita berterima kasih ya, luar biasa sekali. Beliau mau membagikan pengalamannya. Sekarang topiknya adalah bahagia. Oke. Bu Ekoy, silakan boleh perkenalkan lebih dalam lagi yang lebih mengenal secara pribadi, bertemu langsung. Saya belum pernah ketemu langsung soalnya. Silakan Bu Ekoy. Ya. Ya, Namaste. Terima kasih Ko Abe, terima kasih teman-teman sudah hadir. Mengenai Gus Dian, pertama kali Eko dengar nama Gus Dian itu dari Suhu Nengxiu karena beliau yang pertama mengenal beliau. Dan Suhu Nengxiu banyak bercerita tentang Gus Dian dan syukur alhamdulillah Eko bisa menemui beliau ketika kita merayakan Waisak di Jogja. Saat itu Eko mengikuti Waisak dan alhamdulillah dengan satu peristiwa kecil dan kita bisa ngobrol banyak. Sosok yang Eko teladani dari Gus Dian adalah beliau punya hati seluas samudra. Menerima siapapun yang hadir, siapapun yang datang dengan tangan terbuka, dengan hati terbuka. Dari kalangan manapun, dari agama manapun, dari level manapun, beliau terima dengan senyum, dengan tulus tadi, dan tidak segan-segan beliau membagikan banyak sekali ilmu yang terutama saat itu Eko butuhkan. Ilmu untuk menjadikan hati seluas samudra. Maka teman-teman jangan lewatkan sharing dari Gus Dian pagi ini. Silahkan Gus Dian, Rahayu, selamat pagi. Iya, Rahayu, selamat pagi pada sahabat-sahabat semua. Belum ada videonya dong. Belum ada wajahnya Gus Dian. Iya, kita mau melihat lagi. Ya, biar kita teduh memandangnya. Oh. Rahayu, selamat pagi. Silakan. Gus Dian, silakan memperkenalkan sekarang posisi di mana supaya suatu saat kita bisa rame-rame kembali mengunjungi Gus Dian. Oh iya, yang lebih rame lagi dong. Oh iya. Kita bawa satu bus ya. Terima kasih, selamat pagi, bisa ketemu kembali. Luar biasa teman-teman meditasinya. Mohon maaf, agak terlambat. Oh iya, it's okay. Di sini kondisi anginnya luar biasa di Kediri, waduh. Oh, cuacanya ya. Cuacanya waktu KOAB meditasi, saya baru masuk, angin luar biasa, cuaca sini enggak. Ya, situasi alam lagi dalam proses. Terus ya, kita harus mengikuti alam. Terima kasih sahabat-sahabat yang berbahagia di sesi meditasi gratitude. Ya. Salam jumpa kembali. Salam Rahayu. Namaste. Namaste, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya marilah kita
menghadirkan rasa hati kita, pikiran kita, cipta kita untuk senantiasa berterima kasih atas semua nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh sang keberadaan itu sendiri. Memang di kondisi-kondisi seperti ini sudah selayaknya kita harus lebih memperbesar rasa syukur itu kepada Sang Maha Keberadaan. Untuk topik kali ini, mohon maaf sebelumnya, tidak akan banyak yang akan kami sampaikan. Tadi sekilas dari KOAB, walaupun saya tidak mengikuti sampai akhir, dari awal, tidak dari awal, tapi di tengah-tengah saya baru buka karena ada gangguan teknis. Di sini kondisi cuaca kurang bagus sehingga sinyalnya juga mengikuti kurang bagus. Tapi dari akhir sesi meditasi sedikit saya tangkap itu adalah mencintai Tuhan. Betul ya, Coach Abi ya, mencintai Tuhan. Yes, Gus Dian. Sahabat yang baik, yang saya muliakan, kalau kita mengambil arti kata mencintai, artinya, maknanya adalah kita harus berani, jujur, berani membuka hati, berani. Jadi kata berani ini dulu kita, berani nggak kita itu terbuka untuk mencintai yang memberikan atau yang menciptakan cinta kasih itu. Ini yang perlu kita sadari. Kalau kita sudah membuka diri sadar untuk mengembalikan cinta itu kepada sang pembuat cinta, sang pemilik cinta, itulah kita sadar bahwa kita di dalam liputan kesejatian bahagia. Topik yang kemarin kami sampaikan di grup sebenarnya sederhana. Bahagia itu sederhana. Semua terkait antara syukur, tulus, bahagia, terkait semua. Sebenarnya intinya gampang. Kita harus menemukan kode emosional hati nurani kita sendiri dulu. Mungkin sahabat-sahabat di Gratitude sedikit banyak sudah tahu apa itu. Apa sih kode emosional hati nurani kita? Katakanlah ke hati, namanya kode emosional itu ke hati. Jadi pertanyaan yang perlu kita munculkan itu adalah perhatikan pertanyaan-pertanyaan hidup yang datang kepada Anda, kepada kita, ketika kita dalam krisis kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya menunjuk pada kebutuhan diri yang lebih mendalam. Di sini artinya adalah, kalau kita ingin bahagia itu tidak perlu panjang-panjang pikir. Ya kembali ke diri aja, ke dalam diri. Itu kuncinya. Lah malah sekarang itu terjadi banyak orang itu nyun sewu, mohon maaf, mencari kebahagiaan di luar diri. Dengan cara kita ke diskotik, menuju ke tempat-tempat yang penuh kesenangan. Ya kata orang kita tuh healing lah, healing. Padahal healing itu kan pengobatan, gitu. Ini langsung sesi aja, nggih. Tidak sampai banyak. Bisa dilanjut Pak HP, monggo. Oh ya. Nah, kalau misalnya Gus Dian sendiri dalam arti kata, kalau bahagia itu gimana? Apakah
ada syaratnya atau tidak begitu? Bahagia itu tidak ada syaratnya sebenarnya. Ya tadi itu syaratnya. Nyun sewu, mohon maaf. Kita ini semua sebenarnya kan sudah mengalami berbagai dimensi kehidupan ya. Terutama kalau kita ada krisis kehidupan. Krisis terutama. Nyun sewu. Sahabat-sahabat semua, Teh Eko, Eko HB, dan semua siapapun, termasuk Mbak Awi dan sebagainya. Coba kita berpikir yang sederhana. Kita mulai lahir, sampai sekarang ini udah gede gini, kira-kira kalau dihitung lebih banyak enak atau nggak enaknya? Nah ini saya tidak butuh jawaban, saya dijawab sendiri aja. Saya tidak butuh verbal, buatan. Jangan dijawab dengan bahasa verbal. Kita renungkan, dan ketika perenungan itu, temukan kode emosi Anda. Sejak kita lahir, dari kita lahir, mulai dari bayi, coba sampai kita bayangkan. Tadi kok Abe sudah mengajarkan bentuk sebuah visualization emotion. Itulah. Coba kita sekarang mengalir ke sini, kita alirkan. Seperti apa sih bahagia itu? Gampang. Sekarang pikirkan aja. Saat mulai lahir, sampai detik ini kita gede. Gede aja, tidak usah kita pikir kita punya anak, punya istri, tidak usah. Kita pribadi aja dulu, mikir diri dulu. Enak sama nggak enaknya tuh banyak mana sih? Nah ini silakan dijawab. Jelas jawabannya berbeda-beda dengan berbagai sisi, dengan berbagai situasi, dengan berbagai emosi. Saya paham. Nah disitulah Anda akan menemukan kode rahasia diri Anda. Ketika Anda sudah menemukan kode emosi atau kode rahasia diri Anda, itu muncul dari hati Anda sendiri, hati nurani yang sebenarnya. Karena di dalam diri kita itu ada sebuah, kalau menurut kalau kita pinjam istilah Muslim, ada segumpal hati di dalam diri manusia. Ya itulah apa? Disitulah yang akan membuat itu menjadi bagus ataupun tidak bagus. Itulah hati. Nah, kita lebih perdalam, hati itu mempunyai apa? Mempunyai dimensi-dimensi, mempunyai ruang. Nah, ruang-ruang itu berskala dengan sebuah mental, pemikiran, angan-angan, cipta, rasa, jiwa. Nah, itu disitulah berputar terus. Tidak ada sesuatu yang tidak berputar. Berputar itu kita ikuti, itulah kewajaran. Contoh soal, ya tadi itu pertanyaan itu. Saat ini kita sudah gede, kita sudah besar dewasa, saat kita masih kecil bagaimana, saat kita sudah dewasa, saat kita masih remaja bagaimana, sekarang sudah berumah tangga. Walaupun kita sudah punya anak, istri, sebagainya, tapi mari kita berpikir kita itu dari kecil sampai sekarang tuh lebih banyak mana ya enak dan tidak enaknya. Wah, itu nanti itulah di situ kita bisa menemukan kode emosi diri kita. Sehingga nyun sewu mohon maaf nih, sehingga apapun gempuran krisis di kehidupan ini, pasti muncul pertanyaan dalam benak kita. Saya tuh kenapa sih? Kenapa sih kok begini ya? Kenapa ini begini lah? Pertanyaan muncul itu sebenarnya dari dalam diri kita yang mendalam. Muncul pertanyaan karena kita dimodifikasi dengan krisis-krisis di kehidupan ini. Padahal itu di luar pikiran kita. Bukan karepe awake dhewe, bukan karepnya kita, bukan keinginan kita. Enggak. Kemunculan pertanyaan itu karena kita terkondisikan dengan krisis itu. Lah, disinilah kode rahasia bagaimana bahagia itu kita temukan. Jangan malah nyun sewu nggih. Wah, saya lagi krisis uang nih. Wah, kita bingung cari keluar. Akhirnya kita kemana-mana. Bingung, pikir caranya gimana. Bisnis lah, belum target. Alasannya tidak memenuhi target. Saya ingin yang inilah, itulah. Semakin keinginan banyak, maka emosi kita tidak terkontrol. Terus gimana merasakan bahagia? Bahagia bukan karena materi yang besar, bukan karena rumah yang mewah, bukan karena mobil yang indah dan banyak, yang bermerek. Itu kan keinginan yang tercapai dengan berbagai upaya. Tapi yang bahagia di mana? Nah ini.
Kuncinya tadi, Ko Habib bilang, adakah syarat bahagia, Gus? Syaratnya memang ada, tapi bukan sebuah keniscayaan, bukan sebuah keharusan. Kita mengenali betul. Setiap kita keluarkan pertanyaan di saat kita ada krisis, disitulah kuncinya kita bisa mengenal bahagia sebenarnya. Bukan mencari keluar, bukan kita itu istilahnya pelampiasan lah dengan cara bagaimana. Banyak hal seperti yang sering kami hadapi, termasuk terus sewu santri kami sendiri saja deh. Karena ketika itu ada ya krisis, entah itu keluarga, entah dari saudara, entah itu dari dirinya. Memang sederhana pemikirannya. Wah, ini gimana Kiai? Ini Agus ini gini. Loh, kamu kok bingung? Kamu aja masuk dalam dirimu aja. Temukan apa yang menyebabkan kamu jadi begini apa. Akhirnya mereka berpikir ke dalam. Ada yang lama baru menemukan. Ada yang sebentar paham langsung menemukan. Nah, disitulah kepuasan diri ketemu, kebahagiaan mereka dapatkan. Karena kembali ke dalam diri. Enggak jauh dari diri kita. Nah, sekarang yang muncul itu saat ini nyuwun sewu semakin memperlebar ruang untuk mencari namanya kebahagiaan diri. Yang terjadi apa? Kalau orang Jawa bilang remuk, ajur, hancur, bukan malah dapat apa-apa. Yang dapat malah jadi semakin bingung di pikirannya, semakin tidak setara dengan hatinya, pergulaan terus. Nah, disinilah keseriusan kita untuk menemukan, harus kita temukan, kenali kesejatian Anda dengan dimulai untuk hidup dengan rasa optimis. Nah, ini yang mungkin harus kita kembalikan. Tadi sudah ada dari Ko AB memberikan sebuah rangsangan melalui meditasi. Meditasi itu bukan sebuah kewajiban ya harus kita lakukan. Tapi meditasi itu nikmat. Kita nikmati. Banyak orang yang meditasi terpaksa. Nggih, aku terpaksa harus ikut gratitude. Walaupun tidak diucapkan, wah aku terpaksa deh ikut ini. Lah, ini aduh. Kalau kita melihat nyun sewu, kita makan enak, minum enak, tidur enak. Yang bisa dikatakan enak karena apa? Karena menikmati. Ayo, ketika kita bisa masuk sebuah sesi meditasi, ya kita nikmati. Sebagaimana kita makan, minum, dan lain-lain yang sering kita lakukan di setiap hari-hari kita. Lah ini yang banyak masih memindsetkan meditasi itu sebuah keterpaksaan. Wah, meditasi itu berat, konsentrasi. Meditasi itu capek, meditasi itu ribet. Wah, ini karena di dalam pikiran kita itu tadi memasukkan kata-kata yang bukan semestinya diterima oleh jiwa kita. Banyak orang yang mengatakan meditasi, semedi itu sebuah keterpaksaan. Wah, ini yang perlu direvisi dirinya. 1 menit. Ini yang saya alami, ya saya lakukan. 1 menit kita itu bermeditasi dengan penuh nikmat, maka itu adalah satu kehidupan abadi kita yang tak akan kita lupakan selanjutnya. Kenikmatan 1 menit adalah kebahagiaan yang abadi. Nyun sewu kabeh. Kalau tadi kan dibilang, tapi keinginan bolehkah? Dan seberapa batas boleh keinginan? Kita punya keinginan. Keinginan itu boleh kok. Semua boleh. Dalam posisi boleh. Siapapun boleh. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau apapun boleh. Sehingga tercapai. Misalnya kita ingin anak, jadi ingin
ingin itu ada dua. Ingin untuk diri kita pribadi, dan ingin untuk sesuatu di luar diri kita, sehingga dia menjadi baik. Seperti kita inginkan anak kita pandai, anak kita tuh juara. Itu bagus. Itu bagus. Nah, yang perlu dikembalikan, keinginan yang untuk pribadi kita. Saya ingin contohnya, saya ingin, nggak jauh lah, ingin ikuti meditasi gratitude. Saya pengen apa? Pengen meditasi yang tenang, yang kalem, yang tidak emosi. Lah, ini monggo ini dibongkar. Nah, dibongkar. Jangan kita malah mengatakan saya ingin ikut gratitude. Ya, terus ada yang ngemong seperti Kohabe, Teh Eko dan lain-lainnya. Di benaknya ganti, loh kok begini ya? Loh kok begitu ya? Kok nggak sesuai dengan apa ini? Lah, semua itu pasti ada pembimbing, pasti ada mursyidnya, pasti ada tuntunannya. Kalau kita itu menganggap meditasi itu karena tuntunannya tidak betul atau tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti kita yang perlu direvisi keinginan kita untuk pribadi atau untuk yang lain. Lah, ini yang perlu dikondisikan. Batasannya apa? Dari diri dulu. Ingin kita untuk apa? Untuk pribadi kita bagaimana? Nyun sewu, setiap anggota gratitude pasti paham lah, pasti menginginkan sebuah hal yang enjoy, yang enak lah. Ada kata enjoy itu kan menikmati. Nah, pertanyaan saya tegaskan, keinginan Anda untuk bermeditasi itu sudahkah Anda nikmati ketika kita melakukan suatu meditasi untuk pribadi kita? Tadi ada yang KB apa? Meleleh ya. Nah, ada yang meleleh ya. Saya baru dapat istilah dari jenengan, wah luar biasa ini. Asik. Itu bahasa di sini, Gus Dian. Jadi masukin ke kamus. Dapat kamus saya. Aduh. Baru tahu meleleh. Kamus baru namanya meleleh. Oke. Saya pikir kaget loh, kok meleleh, apanya meleleh? Lah, ini pikir saya langsung apa lilin yang meleleh? Ternyata itu, Masya Allah. Wah, luar biasa ini. Nah, tadi ada pertanyaan, gimana? Ada yang meleleh ya? Terus ada penjelasan. Nah, dijawab oleh seorang ibu, siapa tadi, mohon maaf belum begitu benar, tapi saya merasa ketika mengembalikan itu kepada Sang Pencipta kok. Nah, kok kenapa lah? Berarti di sini dia menyekat dirinya tadinya. Padahal mencintai Tuhan, salah nggak cinta sama Tuhan kita? Nggak ada salahnya. Mencintai suami nggak salah, tapi bisa salah. Tapi mencintai Tuhan nggak salah. Coba sekarang, mari kita mencintai Tuhan, mari kita mencintai Allah, mari kita mencintai pencipta kita. Ada salah di situ? Ada kelirukah di situ? Mencintai Tuhan, menyayangi Tuhan. Ini kajian, ini luar biasa. Lah disinilah nanti nyun sewu, mohon maaf tadi Ibu tadi yang sempat meleleh, saya meleleh betul kok Abi ketika saya mengembalikan kata mencintai itu cintalah Tuhan. Nah, itulah kode rahasia nurani Anda sehingga Anda menerima bahasa itu, maka kebahagiaan tak terbatas Anda dapat. Kalau kita mencintai suami, mencintai istri, mencintai... Suara saya hilang kok, Teh. Hilang ya? Enggak. Bagus. Lanjut. Ya. Kalau tadi KB, ini saya enggak lepas dari konteks meditasi ya. Kita ambil aja itu, kita ngalir aja. Cintailah Tuhan. Cintalah Allah, cintalah penciptamu. Loh, ini artinya apa? Itu maknanya apa? Ketika Anda meditasi, menikmati meditasi, terus ada kata-kata cintalah Tuhan. Bagi orang yang pikirannya masih sempit atau masih pemikirannya masih belum tertata, itu pasti kaget. Loh, kok suruh mencari Tuhan? Ngapain? Kan Tuhan
pencipta saya. Loh, kenapa dan kenapa? Lah, inilah yang membuat pikiran-pikiran itu kaget, maka harus menjadi dirinya kembali kepada kesejatian. Oke, kita ciptaan yang Maha Kuasa. Setuju, sepakat. Kita adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita adalah hamba Allah. Tapi apakah salah kita kembali mencintai pencipta kita? Ibarat seorang ibu yang melahirkan seorang bayi, bayi itu setelah dibesarkan, diberi kenikmatan, diberi segala macam atribut sampai jadi bahagia, terus mengembalikan terima kasihnya kepada sang pembuatnya, sang ibunya. Apakah salah? Itu kalau kita analogikan saja dengan bahasa sederhana. Nah, inilah yang menjadi titik ketemunya kebahagiaan, bukan karena sukses materi, tapi karena karena apa? Sukses dalam ngemong keinginan-keinginan kita. Itu KAB. Jadi momong, merawat. Keinginan itu dirawat. Bukan harus terjadi. Apa saja harus terwujud, harus terjadi, harus bisa saya capai. Itu berarti tidak bisa ngemong. Nah, monggo. Kita harus merawat rasa ini, keinginan ini, sehingga muncul sebuah kebahagiaan yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi itu real. Meditasi, kita nikmati. Bahagia, kita jalani. Apapun posisinya, apapun situasinya, apapun itu kondisinya, tidak ada yang tidak bisa kita jalani. Kalau kita mau menikmati apa semuanya atribut-atribut dalam kehidupan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara, tidak banyak-banyak, nanti kayak khotbah Jumat. Ini hari Jumat. Jumat, Gus. Iya. Tempatnya Jadi, Zoom. Okay. Masjidnya di Zoom. Ya, masjid untuk semua agama. Ya. Jadi di situ, mari kita temukan kode bahagia kita dari pertanyaan hidup yang sering kita lontarkan ketika kita dalam kondisi krisis hidup. Maka kita bisa menjawab setiap pertanyaan yang muncul saat kita dalam kondisi krisis, saat kondisi kita mental kita down, saat hidup kita down. Pertanyaan itu jangan jawab, kita jawab. Itu yang akan menemukan kebutuhan diri lebih mendalam. Nah, disitulah bahagia itu bisa kita capai. Duit banyak, istri cantik, suami ganteng, mobil luar biasa. Itu pencapaian fisik yang sifatnya di luar. Oke, keinginan fisik. Tapi keinginan yang untuk pribadi kita, untuk jiwa kita, makanan jiwa kita, sudahkah kita lakukan? Karena kita tidak pernah ngomong. Kita jarang merawat diri, merawat pribadi ini jarang. Kebanyakan kita terobsesi dengan omongan orang, diri orang. Oke, kita minta nasihat kepada si A, si B itu boleh. Itu sebuah keniscayaan. Tapi apakah kita mengorbankan keinginan pribadi kita yang dipenuhi rasa cinta kepada Tuhan? Nah, kembali lagi, cinta kepada Tuhan. Keinginan kita yang dipenuhi rasa cinta kepada Tuhan harus kita korbankan untuk hanya sekedar omongan orang karena kita butuh nasihat atau butuh sebuah masukan. Tidak seperti itu. Hidup ini dijalani, hidup ini dilakukan, tapi jangan mengorbankan rasa penuh cinta kita kepada Tuhan karena kita membutuhkan hidup yang lebih bahagia. Bukan karena sisi-sisi keinginan yang terwujud, tapi adalah karena kita bisa menjawab pertanyaan hidup kita di saat kita dalam kondisi down. Pertanyaan itu, kondisi kita itu down, kita sudah ambruk itu bisa dijawab dengan apa? Dengan kode emosi hati nurani. Balik nyang rasane pribadi. Wangsul wonten suara hati kecil. Kalau orang Jampiran Jawa niku monggo sami kundur wonten sak lebeting raos manah ingkang urip. Nah,
kembali kepada rasanya hati yang hidup, itulah yang menjadi guru hidup kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak akan banyak-banyak. Teh Ekoy, Ko Abe, sahabat-sahabat, nanti kita bisa sharing, monggo. Jadi intinya, ilah kita nikmati kebahagiaan ini dengan sebenar-benarnya. Bahagia itu bukan dicari di luar, tapi dari dalam diri, dari diri kita, dari hati kita, dari rasa kita, jiwa kita, pikiran kita. Tidak akan menemukan di luar kok. Banyak orang ke gunung-gunung, topo meditasi. Banyak orang ke tempat-tempat keramat. Itu mencari apa? Apa yang kau cari? Aku pengen menghidupkan diriku. Hidup nggak di situ kok. Oke, kesana boleh. Tapi itu sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri kenciptaan Tuhan. Syukur. Nah, kembali bagaimana kita menjelajah diri kita bisa menemukan kebahagiaan yang tak terbatas. Bahagia bukan karena materi, bahagia karena hati kita momong, terawat, dan merawat. Mencintai Tuhan, mencintai Pencipta, mencintai Sang Keberadaan, itulah kunci menemukan kebahagiaan. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, terima kasih banyak Gus Dian, luar biasa. Gak pernah habis samudra ilmunya, samudra nasihatnya. Sebagai penghormatan kami di sini, ya Ko Abe, saya persilahkan Ko Yusuf untuk membuka mic-nya. Dari tadi cuma jempol-jempol doang, Ko. Jangan jempol-jempol doang. Terima kasih ya kepada Gus Dian dan Ko Abe. Dulu saya pernah ikut acara ini pertama. Ya. Saya lupa kalau nggak salah 2021 apa 2022. Tahun lalu. Tahun lalu ya. Lupa tahun saya lalu. 2021 atau 22. Cuma awal. Saat itu pengikutnya cuma 20-an, di bawah 30. Oh, 2001 berarti. 2021 ya. Betul, 21. Itu saat itu Ko Abe bahkan kalimatnya menanyakan ke teman-teman ada perbaikan, terus teman-teman juga mengkoreksi. Dan sekarang kualitasnya jauh. Saya acungin jempol. Selamat Ko Abe, kemajuan yang luar biasa. Gus Dian luar biasa ya. Penyampaian memang Gus Dian kan seorang Muslim. Ko Abe juga seorang Kristen. Tapi pemahaman yang saya dapat itu sama dengan kami yang Buddhis. Dan luar biasa bisa menggunakan wadah meditasi untuk menjadi perenungan, meningkatkan kualitas batin terhadap keyakinan masing-masing. Dan itulah kekuatan yang sesungguhnya untuk kehidupan saat ini. Nah, saya yang terima kasih luar biasa. Jujur, saya bangga dengan kalian. Dengan wadah meditasi bisa digunakan untuk mengembangkan spiritual masing-masing. Di satu wadah dengan yang Bhinneka Tunggal Ika. Mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Buddhis, ataupun nggak ada keyakinan ya, karena dia masih bingung gitu. Karena selama ini yang dikejar adalah keduniawian, kesuksesan gitu. Karena nggak ada uang pun nggak tentram, nggak bahagia. Apalagi mau mikirin spiritual, punya waktu untuk meditasi. Buat besok makan aja nggak ada gitu. Nah, ini udah luar biasa, bisa sampai hampir 100 gitu. Ini udah luar biasa. Terima kasih. Semuanya udah sangat-sangat luar biasa. Saya tidak perlu bisa memberikan apapun. Terima kasih, itu saja. Ya, yuk. Nanti lanjutnya Pak Yusuf yang memberikan satu sesi ya. Ya, mau boleh. Pak Yusuf. Di sana jam berapa Ko Yusuf? Di sini jam 10.08, beda sejam.
Beda sejam, siap. Oh iya ya, buat Gus dan teman-teman di Indo itu harus cukup berhati-hati di tahun 2023 ini terhadap perubahan cuaca. Ya. Karena kami yang di China ya, 4 musim itu juga mengalami perubahan cuaca yang luar biasa. Jadi jika di perjalanan tiba-tiba ada perubahan cuaca, secepatnya untuk bisa mencari pelindungan. Ya, jangan berpikir kalau misalnya ada petir-petir, ini petir-petir biasa, jangan. Sekarang petirnya berbeda. Hujannya juga berbeda. Anginnya juga berbeda. Jadi jangan, karena saya sudah punya spiritual tinggi nih. Menantang badai, jangan gitu loh. Kita harus bisa menyadari gitu, kita juga masih manusia biasa. Ya. Itu saja. Nah, ini juga ada Susi Watitan, kalau nggak salah dia seorang Buddhis. Ya. Itu juga. Jadi makanya saya bilang, wah kompleks luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Ko Yusuf. Di sini memang banyak juga Buddhis. Jadi Islamnya juga ada, dari Katolik, Kristen juga ada. Kami memang menjunjung keberagaman dalam kebersatuan. Kok Abe. Luar biasa. Di sini juga ada lihat ada Mbak Regina Deti masih di sini. Halo. Ya, saya masih di sini. Wekoy. Silakan, seorang coach, seorang dosen, seorang penulis buku, dan salah satu guru saya juga. Silahkan. Oh, ya. Yang woman, kelompok dari komunitas woman itu ya? Woman apa? Iya, silakan. Ayo Mbak Deti. Ya, selamat pagi Bu Ekoy, selamat pagi Ko Abe, selamat pagi Gus Dian, Ko Yusuf. Aduh, senang banget. Pokoknya saya tuh selalu senang banget kalau berada pagi-pagi di sini gitu ya. Kadang-kadang masih suka tarik-tarikan gitu kan waktunya pagi-pagi. Tapi buat saya dengan hadir di meditasi setiap pagi ini menjadi suatu kebutuhan gitu. Butuh banget gitu ya, rasanya adem, tenang gitu kan ya kalau udah ngikutin meditasi ini gitu. Itu terus menjadi apa? Menjadi modal gitu. Kekuatan buat saya dalam saya beraktivitas gitu. Kayak semacam sayanya tuh dikasih apa ya? Di-charge gitu. Diri sayanya jadi di-charge, udah gitu saya kayak di-shield gitu kan ya. Kalau tadi Bu Ekoy bilang saya gurunya Bu Ekoy gitu. Sebenarnya saling belajar ya Bu Eko ya, tiap detik setiap waktu itu selalu kita diingatkan untuk belajar hal-hal yang lebih baik. Gus Dian, terima kasih banyak sudah memberikan materi yang sangat sederhana tapi dalam banget. Sungguh ini sangat dalam banget. Betul seperti yang tadi Gus Dian bilang, kok repot-repot ya, mau bahagia aja kok carinya jauh-jauh gitu. Padahal ya ada di dalam diri sendiri gitu ya. Memang kita manusia suka sekali direpotkan kayaknya ya, Gus Dian ya. Suka merepotkan. Suka merepotkan. Padahal Tuhan itu sudah. Ko Yusuf itu suka merepotkan kita tadi itu. Udah tahu ada petir malah bilang tenang aja nanti saya sudah spiritual. Itu merepotkan itu. Padahal Tuhan itu sudah menyediakan apapun yang kita butuhkan gitu kan ya di sini saat ini. Terima kasih Gus Dian, terima kasih Ko Yusuf, Ko Abe, Bu Ekoy, terima kasih juga sudah memfasilitasi, dan teman-teman semua yang ada di sini terima kasih sudah selalu memberikan energi yang luar biasa untuk kita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Deti. Sama-sama. Ya. Kembali ke Ko Abe. Oh iya, oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, silakan buka mic, buka video. Ngobrol langsung sama Dian, atau di sini juga ada Ko Yusuf, silakan. Kesempatan langka, ayo nanya. Tangan dulu mungkin biar bisa dilihat terus nanti. Harus resign ya? Oh ya udah nggak apa-apa, langsung juga nggak apa-apa. Silakan Joan. Maafkan saya. Silakan. Kesempatan yang bagus untuk bertemu dengan Gus Dian. Selamat pagi Gus Dian dan teman-teman lainnya.
Selamat pagi. Tuan. Bu Rahayu. Ya, Rahayu. Saya hendak bertanya. Mohon pencerahannya. Waduh, deg-degan. Saya sebentar. Tenang dulu. Tarik nafas. Kesempatan langka loh. Ya. Kalau Oh, ya. hubungannya Kenalkan, mencari Joan ini adiknya dari Yos. Oh. ya, yang Oke. waktu di Borobudur ketemu mama saya ya. Oh Iya. ya. Di sana Ya. Ya, Mbak Yuan, ya. Ketemu mamahnya. Nggih. Ya, dan kebetulan memang waktu itu sempat itu ya katanya mama sempat cerita-cerita, wah kesempatan saya tunggu-tunggu nih ketemu Gus. Ya. Ya. Terima Ya, kasih hari ini Eko aku. Oke, Joan. Ya. Kalau hubungannya mencari kebahagiaan yang dikejar, hubungannya dengan penyakit gimana, Gus? Ya. Kebetulan mungkin Gus Yan tahu sedikit ya tentang saya ya. Kan itu kan mesti dikejar lah. Tidak ada obatnya kan mesti dikejar. Untuk mendapat itu ya kesembuhan totalnya itu. Saya terombang-ambing di situ. Mohon pencerahannya. Sesuatu yang kalau saya dapatkan itu kebahagiaan saya bisa maksimal. Rasanya kan begitu ya. Kesimpulan saya yang tadi saya dapat setelah uraiannya Gus Dian. Ya. Tadi sudah saya bilang, kita dulu dari lahir sampai sekarang itu kita sadari dulu nggih, kita sadari. Saya tidak mengintervensi. Kita dari lahir jadi manusia, jadi baby, jadi manusia. Kita sadari dulu. Mari kita buka yang paling sederhana. Kita sadar nggak kita lahir jadi manusia? Terus kita dibesarkan oleh ibu kita, orang tua kita, alam sekitarnya. Sampai sekarang ini kita menjadi dewasa, sampai sekarang ini kita menjadi gede. Inilah, kalau gelem ngomong nggih, enak lan gak enak akeh endi. Senang dan tidak senangnya banyak mana? Saya tidak butuh jawaban. Kalau di ini ya, kalau di dihitung dari sejak lahir ya. Betul. Ya sih. Saya puji Tuhan. Terima kasih Gusti matur nuwun. Dari lahir saya sih memang kalau tadi disuruh ini ya flashback dari lahir saya, bayi saya memang ya lebih inilah. Oke, lebih baik itu. Maka ketika mendapatkan terpaan ini, waduh. Duriannya runtuhnya 1 kilo. Nah, jadi sekarang begini Mbak Yuan, jenengan kita membuka kesadaran dulu. Kalau dalam Buddha itu satwa mayi budi. Jadi kita menunjukkan bodi kita. Bodi cita kita harus kita buka dulu, kesadaran ilahinya. Manusia itu makhluk ilahi. Satu yang kita harus kita sadari. Kita tercipta dari percikan Tuhan loh, bukan kok sembarang entitas kita itu. Manusia itu percikan Tuhan. Kita sadari dulu. Terlahir dari seorang manusia. Coba tiba-tiba kalau kita lahir jadi kucing nih ya apa? Loh itu kan. Nah, ini mulai ketawa nih. Keluar semua penyakitnya, lepas nih, guys. Keluar semua ini, energia keluar ya ketika lah. Sadar nggak? Nyun sewu nggih. Selama ini kita lahir, kita itu menyadari, oh iya ya, kita merenungnya kurang. Banyak yang kurang ke dalam. Saya lahir jadi manusia. Terima kasih Tuhan. Kau lahirkan jadi manusia. Kesadaran itu yang kita kuatkan dulu. Setelah itu kita mikir lagi, jadi bayi manusia. Wah, saya dulu enak ya, dikasih ibu ini, mama gini. Sampai sekarang ini. Wah, kok rasanya kok banyak enaknya daripada enggaknya. Wah, berarti bagaimana lanjutnya? Lah, konsekuensinya apa? Lah, ini yang perlu kita kembangkan, kita pertahankan dengan dibalut dengan rasa sebuah keyakinan bahwa semua itu ada hikmah, ada pelajaran, ada sebuah pemurnian. Hidup kita itu adalah terlahir mengikuti karma, berdharma untuk mencapai moksa. Itu yang kita kembangkan. Hidup ini karma. Jadi kita itu, tapi jangan dipikir, wah saya harus bayar utang dong. Jangan, karma kok bayar utang. Bukan, karma itu adalah keniscayaan. Nah, keniscayaan itu kita jalani dengan penuh
Dharma. Dharma itu ya mengembangkan sikap positif, mengembangkan mendoakan yang Dharma yang paling mudah itu bukan untuk pribadi sebenarnya. Kita untuk siapa? Untuk mereka. Cara bahasane, saya itu dapat jadi apa sih? Saya jadi manusia. Percikan Tuhan. Artinya apa? Ya jadilah seperti apa yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan punya cinta kasih, kita kemana cinta kasih. Kalau Tuhan punya sebuah waktu baik, kita berikan waktu pada siapapun yang baik. Sederhana, Pak. Menyadari dulu kita lahir sebagai manusia yang penuh kenikmatan, penuh kesenangan, penuh keutamaan, penuh kebersamaan. Wah, luar biasa. Pokoknya baik semua lah, positif semua. Ketika dalam benak jenengan itu positif, thinking lebih besar, penyakit negatif, energi yang buruk itu akan bukan hilang, akan kembali lebur, murni, kembali ke bentuk asal. Kalau orang Jawa bilang, asal saka banyu balik banyu, asal saka geni balik geni, asal saka lemah balik malah, asal saka angin balik marang angin. Tenang, bebas. Kok Yusuf pasti paham. Itu bahasa kuno, itu bahasa Buddha itu. Dan itu semua ada. Semua agama ada. Jadi mengembalikan kepada kemurnian. Kembali kepada gini. Oh iya, saya dulu lahir. Ya tadi. Enak aja lah, sederhana pikirannya. Terima kasih Tuhan. Kau telah melahirkan aku sebagai manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih keberadaan. Aku menjadi manusia, terlahir dari ibuku yang manusia, juga seorang insan manusia. Terima kasih terus, dikembangkan terus. Terima kasih. Jadi apa yang selama ini jangan alami enak, nyenangkan, itu diterima kasih, disyukuri. Los. Semua akan kembali kepada murni sejati. Akhirnya terjadi apa? Menyenangkan, tidak ada rasa sakit. Sakit itu wajar, tapi tidak ada rasa sakit. Hilangkan rasanya. Ya. Susah itu wajar, tapi jangan punya rasa susah. Lah, enggak. Tapi yang terjadi apa, Nyun Sewu? Kita itu malah menikmati rasa. Lah goblok toh. Iya, masuk akal sih. Ya, memang ya, rasanya terlalu besar. Jadi seperti yang tadi dibilang itu lupa. Jadi kembangkan rasa sehat, bukan sehatnya. Tidak ada sehat itu, tidak ada susah. Yang ada itu karena rasa. Kalau rasa kita ikuti terus, ya ujungnya jadinya ya terjadi pada fisik. Itu normal. Kita terima semua rasa itu, tapi jangan pernah kita membuat rasa itu menjadi sebuah wujud sehingga menjadi rasa susah jadi susah, rasa ribut jadi ribut. Nah itu rasa-rasa yang tidak bagus jangan diikutkan. Ya ini, jadi sebenarnya orang sakit, orang tidak perlu obat. Mbak Yuan, detik ini, hari ini, mulai hari ini, Jumat Pahing ini sudah tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa-rasa susah, tidak ada rasa-rasa bingung, tidak ada rasa-rasa tertekan, rasanya ketemu nyaman dan aman. Amin. Amin. Ya, itu yang saya cari. Atur suwun pencerahannya. Jadi selama ini saya fokusnya salah ya. Bukan satu titik itu yang dicari, tapi ternyata senyumi aja. Harus muter sakitnya disenyumi, virusnya disenyumi. Sembuh. Matur suwun Gusian. Luar biasa pencerahannya. Oke. Iya, terima kasih Joan. Sembuh. Kita semua yang 88 orang mendoakan Joan sembuh ya. Semangat. Amin. Thank you Teh Koi. Amin. Ada Bu Susiwati Tan dari tadi buka kamera. Halo, sekarang buka mic dong. Kita sharing yuk. Ibu Susi, silakan. Halo, selamat pagi. Salam kenal. Selamat pagi, Su Yusuf. Karena ketemu lagi di sini ya. Terima kasih Ko Abe yang udah fasilitasin. Nggak ada komentar sih, cuma saya pikir ini komunitas yang baik ya. Tiap pagi ada meditasi gratitude. Walaupun saya secara ini saya lebih suka kalau meditasi itu diam gitu loh. Maksudnya nggak sepanjang meditasi itu di-guide gitu ya. Saya lebih ini, jadi nggak terdistraktif gitu. Jadi kadang-kadang saya suka matiin mute suaranya Ko Abe juga gitu, jadi biar ikut meditasi tapi nggak ini. Tapi itu hanya kebiasaan sih, mungkin karena saya sukanya meditasi yang hening ya, jadi nggak ini sih. Tapi komentar maksudnya komunitas ini oke banget dari segala macam
kalangan ya. Jadi ini juga membuktikan bahwa meditasi itu nggak eksklusif orang-orang Buddhis gitu ya. Tadi apalagi dengar dari Ibu Igoy bisa ikut Waisak gitu ya di Borobudur. Itu banget ya, karena menurut saya tuh negara kita tuh lagi butuh banget ya untuk menghadapi pemilu ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap damai gitu ya. Karena saya kebetulan di bank ya. Saya di bank juga di ekonomi ya. Sebaiknya kalau kita damai, ekonominya juga lancar. Itu sih, itu aja komentarnya. Terima kasih. Wah, terima kasih Bu Susiwati. Nah, memang dalam rangka menyambut menyambut pesta politik 2024. Suaranya agak dengar, Gi. Halo? Halo? Oh, Ekoy, oke? Di saya kedengaran jelas kok, Bu Ekoy. Kalau di saya. Oh iya. Ya. Saya juga jelas. Saya jelas. Siap. Juga. Memang Ekoy dalam hal ini sangat-sangat membuka hati untuk semua kalangan dan semua agama. Ekoy kemarin ini juga ikut prosesi di Candi Sujiwon tahun lalu ketika Waisak, dan setiap hari Rabu malam Ekoy menjadi umat dari Suhu Nangsiu di Vihara Dharmasagara. Dan untuk menyambut 2024, saya pribadi bersama Gus Dian, bersama Ko Abe, dan bersama Mbak Awik, kita punya program, punya proyek, punya cita-cita untuk mempersatukan energi baik, doa-doa baik untuk seluruh rakyat Indonesia, di mana kita butuh doa, butuh support, butuh semangat untuk mempersatukan dalam segala hal. Silakan Mbak Awik. Halo Mbak Awik. Lagi sibuk ya? Oke Mbak Awik. Halo. Ya, lagi sibuk kali. Halo. Ya, lagi nyetir. Oh, lagi nyetir. Ngomong sedikit. Ya, Bapak. Ya, izin tutup video aja ya. Ya. Hati-hati. Oke, jadi kita rencananya akan ada camp di satu tempat, dan idenya kemungkinan besar itu kalau yang pertama akan ada di Jawa Timur, kemudian ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kita memang masih menyatukan energi. Akhir tahun kemarin kami masih sama-sama sibuk, tapi setelah event hari ini kemudian kita akan mulai merumuskan. Jadi intinya kita itu kalau di Islam tuh kayak istighosah gitu ya Gus Dian. Kayak berdoa bersama-sama untuk ketentraman, untuk kestabilan politik dan juga untuk keamanan dan toleransi. Terutama kita bangsa Indonesia kan cepat sekali dipicu oleh rumor-rumor, dipicu oleh isu-isu yang kemudian bisa menjadikan ketidakstabilitas itu muncul baik dalam segi politik, keamanan, dan itu pasti terimbasnya di ekonomi. Karena ada isu-isu tentang resesi yang begitu kuat gitu kan, ditambah lagi dengan gerak politik yang mau 2024, kami kemudian berencana untuk mengadakan camp. Kalaupun tidak bisa ikut camp, nanti kita akan bisa dibikin hybrid gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa camp, kita ada di satu tempat. Saya merekomendasikan ada satu tempat di Jawa Timur, ada desa namanya di Blitar itu Desa Plumbangan. Di sana ada 5 agama yang yang bersanding cukup rukun, toleransi sekali. Ada pura, ada tempat Buddha bukan vihara ya, tapi tempat Buddha untuk ini, gereja Katolik dan Kristen ada, dan masjid pasti ada kan gitu. Nah, kebetulan di sana saya punya tempat, jadi wahana
untuk bisa untuk camp seperti itu, dan kita akan mengadakan bakti sosial, penyembuhan, dan juga nanti mungkin ada psikologi dan parenting sekalian di sana, dan kita akan berdoa bersama-sama di situ. Intinya seperti itu, tapi kita masih sangat terbuka untuk masukan-masukan dan juga terbuka untuk teman-teman yang mau berpartisipasi sebagai kepanitiaan dalam penyelenggaraan, ya gitu. Kita masih merencanakan itu. Nanti di Jawa Tengah akan kolaborasi dengan Cios. Kita belum ngobrol-ngobrol juga di Cios. Apakah kita akan adakan di Solo atau Semarang. Kemudian Jawa Barat tentunya ada Teekyo. Kita akan adakan mungkin di sekitar daerah Bandung. Seperti itu sementara. Silahkan dilanjut, Teekyo. Terima kasih. Mbak Awik, ya itu proyek besar kita bersama Koabe juga bersama Gus Dian. Dan ya teman-teman ada yang mau tanya lagi, silakan. Silakan, ada yang mau tanya ke Gus Dian, dipersilahkan. Ya, saya buka kesempatan. Monggo. Tadi nyun sewu. Gimana Bu Yohan? Maaf, teleponnya hilang. Ada lanjutan? Iya. Tercerahkan. Memang saya tadi itu sempat berpikir dari awal mulainya meditasi acara hari ini itu, memang saya berpikir kalau enggak sembuh itu terus bisa bahagia enggak? Gitu loh. Kalau tujuannya tidak tercapai itu saya bahagia apa enggak? Gitu. Jadi selama ini saya fokusnya sembuh itu aku bahagia. Gitu. Jadi saya sungguh lupa, tidak terpikir sama sekali. Ya mungkin karena itu fokusnya satu itu ya, bahwa memflashback flashback yang bagus-bagus itu tuh juga merupakan satu rasa wujud syukur dan positif gitu. Bisa membuat bahagia. Lupa saya. Tujuan saya satu, sembuh itu sama dengan bahagia. Dan terus kalau tidak sembuh gimana? Terus itu satu. Yang kedua, memang timbul pemikiran, maaf ya untuk yang lain. Kalau ada kakak saya juga maaf juga. Rada jujur sedikit mumpung bisa. Ini kan saya rata-rata tidak kenal soalnya. Kalau tidak kenal gini saya suka. Artinya bisa ngomong sedikit lebih ini curhatan hati saya. Saya tuh sampai mikir, kalau gini tuh perlu nggak sih kita cari dukun? Maaf ya, maaf rasa jujur. Kalau saya menghadapi situasi seperti ini tuh pantaskah saya mencari dukun, mencari suhu, mencari siapa wes, pokoknya mencari orang pinter di mana gitu dulu. Kalau dokter pinter, prof pinter, wah obatnya sadis-sadis kan gitu kan ya, bombardir semua gitu. Nah itu loh, itu memang ya. Terpikir saya. Jadi maaf ya Bu Irut. Itu dukunnya itu, ampuh itu. Gimana, Gus? Bu Eko itu dukunnya itu. Iya. Aduh. Iya, saya kalau ketemu Teh Eko itu senang good vibe. Sudah saya kasih satu dukun tuh. Nah itu loh, itu kadang-kadang itu yang ini ya. Terpatri gini kalau prof dokter aja tidak bisa itu obatnya ya obat di dalam bukunya yang kita tanya aja nilai kesembuhannya berapa dia tidak tahu gitu padahal dia prof gitu kan. Nah terus kita ini gimana gitu loh, terus aku nyari suhu mobil ya nyari orang pintar kan gitu ya, arahnya kan jadi terus gendengnya gitu loh. Nah itu tadi cukup terserahkan sih. Ada suhu Gus Dian. Nah, ya itu loh. Suhu setengah dingin setengah panas ini. Terima kasih Bu Irut, saya terima. Love-nya butuh soalnya. Dengan itu nganu Mbak Yuan. Yang dikembangkan itu mencintai Tuhan aja deh. Ya, sama satu lagi saya juga ini. Kebetulan saya belum kepala 4. Jadinya... Nah, iya, masih kepala 1 toh, aman deh.
Wah, kalau 4 nanti jadi dewa, nanti jadi Brahma nanti. Catur Brahma, bener catur ya. Buto. Iya. Jadi Jadi saya tuh berpikir, ya Tuhan, kalau ya itu lagi-lagi pikiran gendeng ya, gasik-gasik tarik Tuhan, terus tiba-tiba dilarang stay alive di dunia ini, terus ya apa ini kayak gitu loh. Kepala papa tidurung gitu loh. Itu termasuk di dalam salah satu pemikiran gitu. Maksudnya harusnya banyak yang bisa dikerjakan gitu ya. Tapi kalau tidak diizinkan lagi, aduh, gitu. Nah itu tadi. Ya wis itu. Kira-kira remuk yang hati itu begitu, Gus. Enggak ada yang remuk. Itu karena jenengan terkondisikan, bukan mengkondisikan. Tadi seperti yang Ko Yusuf bilang, kita itu kan bukan terrepotkan, tapi merepotkan. Kita merepotkan diri. Kita menyengaja diri untuk membuat kita semakin terpuruk. Lah ini loh yang bahaya. Tadi kita nangkap daunnya Ko Yusuf tadi. Hati-hati cuaca begini-begini. Lah kita sering merepotkan. Karena nggak ada petir dikit aja, paling geluduk aja. Lah itu merepotkan. Akhirnya kita ketika suatu saat kena musibah, sambat. Nah, kan sudah terlambat. Sambat itu karena kita terlambat menyadari. Bahasanya sambat. Setelah kena baru sambat, karena terlambat menyadari. Padahal tadi awal sudah dikasih tahu, ada yang hati-hati, cuaca tidak bagus. Itu kalau kita menyadari, kita tidak akan terlambat. Kebanyakan orang itu terlambat. Tapi dibuat suatu filosofi, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hanya modar wae. Iya sih. Iya toh? Iya bener. Bener banget. Hanya modar wae. Bebas. Ya. Tapi modar itu konsekuensi lagi. Saman ku mlebunya alam di petok alam preta, alam siluman, alam nafsu, atau alam-alam yang tak terbatas yang lebih dewa lagi, tambah ribet. Karena kita membawa nafsu. Karena kita mempunyai sebuah keinginan yang belum terpecahkan, tambah ribet. Makanya jangan pikir, wah besok kita mati. Makanya nyun sewu nggih. Dari teman-teman Buddhis, apapun agamanya, mau Islam kayak mau Buddha, mau Hindu, mau Kristen, mau Konghucu, mau animis, mau ateis, itu semua pakaian. Bagi saya bukan sebuah hal yang harus atau sebuah hal yang utama, enggak penting. Itu hanya pakaian. Saya Muslim, apakah tidak boleh saya mengenal pakaian Buddhis? Apakah saya dilarang mengenal pakaian Kristen, Katolik? Apakah saya dilarang mengenal pakaian Konghucu? Enggak. Kan kita mengenal. Tak kenal katanya tak sayang, kan nggih. Nah, kalau kita mengenal, jenengan kenal dengan saya Muslim, Taheko yang Muslim, saya kenal dengan Koabe atau dengan yang Katolik, yang Ko Yusuf yang Buddhis, itu kita harus menyayangi, mengembangkan rasa sayang, itulah obat yang sebenarnya. Onggo, Mbak Yuan harus mengembangkan rasa sayang. Mungkin pernah membaca sebuah analogi dari seorang, saya punya guru Buddhis namanya dari Lasem. Sudah sedo, sudah almarhum. Dulu kan dia orang Madura, dulu Muslim, termasuk Buddha. Siapa namanya? Bante siapa, lupa. Itu salah satu guru saya juga. Kami sering sharing sampai, jadi yang dikembangkan intinya gini, semua yang kita keluhkan di dunia itu apa? Wong kita itu tidak ada yang sakit. Kita tuh hanya merepotkan diri. Sudah, jalani aja. Nanti mandek-mandek dewe kok. Bener nih? Ya bener sih, mandek-mandek sendiri akhirnya. Berhenti dari sendirinya. Jadi lah, kalau kita mandek dewe bahasa es tuh, mandek sendiri, mandek dewe, udah lakoni ibadah kita jalan, kita minum air, nikmati air itu sampai kita habis minum, nantinya terasa lega di perut, terasa sakit di badan. Selesai, yang tadinya itu rasa haus hilang. Kalau lagi haus lagi, minum aja, selesai, hilang hausnya. Itulah yang dinamakan keniscayaan yang tidak bisa kita hilangkan dari kesejatian. Tetap kita berasa itu. Lorone jenengan, sakitnya jenengan itu ndak ada. Itu kan hanya karena kita itu terlalu nyun sewu. Karena ada suara dokter, ada suara ini, sana itu harus ini lah. Kita kan masuk dalam bawah sadar. Nah, kembali jenengan harus kembali flashback tadi ya betul. Monggo, onjan itu ahli meditasi kok masuk kayak meditasi. Mendino meditasi.
Ya, saya ada teman itu, ya ini betul sih, tertutup. Karena jawabannya gini, suatu ketika pasti akan sembuh. Ya, kita mikir ya sebagai penyintas itu ya, saya bukan bilang pasien ya, saya bilang penyintas saja. Sebagai penyintas itu ya, di pikiran selalu sembuhnya kan di dunia. Ternyata maksud dia sembuh di sana pun juga sembuh, ke sana pun juga sembuh. Wah, lah itu loh. Kata-kata itu sebetulnya nohok, kalau logika saya jalan ya jalan gitu, ya betul juga, ke sana pun juga sembuh gitu. Tapi berhubung tidak jalan, maksud saya kepenginnya saya sembuh di sini. Nah, itu loh. Itu jadi di dalam hati itu pakai acara meditasi juga kadang enggak berhasil gitu. Ya itulah. Jangan bilang tidak, Mbak. Belum. Oh ya, belum. Jangan bilang tidak. Satu hal, hati-hati dengan kata-kata begini. Kita maunya sopan. Semoga aku tidak sakit. Nah, itu jadinya sakit munculnya. Nah, hati-hati dengan kata-kata. Semoga saya tidak kekurangan. Kekurangan terus. Kata-kata ini adalah fakta visualisasi. Visualisasi itu adalah kontemplasi dari kata-kata. Ya, afirmasi ya. Nyun sewu. Itu semua ada semuanya, dan malah yang lebih tasawuf itu Buddhis. Di dalam makrifat kita itu ajaran Buddha semua, ajaran Siddhartha semua. Terus terang, saya sudah menganalisa, saya sudah meneliti, saya sudah mengembangkan semua dari semua kalpa berkapa. Kita itu semua itu orang-orang hebat dulunya di dimensi kalpa ribuan dulu itu orang hebat. Tapi kita dilahirkan di sini, nyapo gak mikir enak, malah mikir gak enak. Kok Yusuf itu loh, bener orangnya senyum banget, enak loh, karena dia udah menikmati gak enaknya, sehingga dia berpikir enak terus, hidup ini enak sebenarnya, loh bener. Tanyakan langsung kepada beliaunya. Ya. Pak, Bu, maaf. Boleh komentar dikit nggak? Oh, Suhu dulu deh, silakan. Monggo Suhu mau. Gus dan khususnya Bu Joan ya, benar, kata-kata itu penting sekali. Teman saya 2 tahun yang lalu di Singapura, seusia saya 52-an, itu kena penyakit kanker. Dia ke rumah sakit, dokternya bilang kalau nggak di kemo, usianya 3-6 bulan mati. Dalam kegelisahan batin, dia carilah saya. Saya harus gimana? Jawaban saya seperti Gus, yaitu harus kembali ke diri sendiri. Temukan masalahnya. Dia nggak paham. Dia nggak paham. Terus obatnya apa? Gimana bisa sembuh? Terus saya bilang, ya kamu cari dulu di dalam diri. Bukan keluar. Akhirnya dia pilihlah pengobatan rumah sakit itu. Kemo. Betul. Nggak sampai 6 bulan, meninggal. Betulan. Itu dokter ngomong, kalau nggak kemo, mati 3-6 bulan. Tapi dia kemo, mati 3-6 bulan. Nah, ini saya berbagi cerita. Kata-kata itu bahaya. Nah, sekarang saya berbagi juga cerita tentang diri saya. Semoga Bu Joan juga jadi paham. 14 tahun yang lalu, saya dari Indo datang ke Siamencungko ini karena juga penyakit. Saya dulunya berkeluarga. Sukses. Uang banyak. Rumah ada. Baik di Indo maupun di sini. Karir udah yang tertinggi. Bahagia nggak? Sakit. Migran vertigo. Ini ada tumor di kepala. Di CT 2 kali nggak ketemu. Akhirnya saya kembali seperti Gus ke dalam diri. Saya tutup semua yang di Indo itu. Saya balik ke sini. Ya, semedi betapa meditasi. Ngapain? Ya merenung mencari seperti Gus. Akhirnya nemu.
Jadi nggak perlu ini tumor nih hilang dari kepala, ini udah menyatu sama tubuh. Ya sahabat hidup saya. Dalam perjalanan 13 tahun bukan berkurang, tambah di empedu 1. Temennya tambah, nggak apa-apa. Jalan lagi. Tahun kemarin ketemu lagi, tambah tumornya di saluran pencernaan. Di endoskopi baru ketahuan. Nggak apa-apa. Bertambah. Saya tetap tersenyum kan? Saya tetap bahagia kan? Saya bisa menjalankan hidup dengan bahagia kan? Lihat, saya gemuk kan? Nggak sampai kurus, kering karena stres, mikirin, wah kok saya nggak... Lah, penyakit itu seperti kok Abe tadi cerita. Perhatiin kata-katanya. Yang saya bilang kok Abe udah jauh lebih maju dari 2 tahun yang lalu. Apa dia bilang? Terima kasih penyakit. Itu yang saya acungin Koabe, kemajuan batin spiritual yang luar biasa. Dia sudah bisa berterima kasih terhadap penyakit. Tanpa penyakit itu, saya tidak jadi seperti ini. Saya akan stres, kurus, emosi luar biasa. Nggak bisa terima kenyataan hidup. Buat apa semua ada sukses ini itu, tapi saya penyakitan begini. Akhirnya apa? Nggak sampai 14 tahun. Yakin setahun juga mati. Saya udah pindah alam. Tahu kealaman. Begitu. Tapi dengan semua penyakit ini jadi sahabat. Kita terima kasih. Bisa saya berapa tahun lagi ini itu ya serahkan nama yang di atas. Oke, semoga apa yang saya tambahkan ini bisa membantu memberikan pencerahan ke Bu Joan, lebih mengerti lagi, dan mudah-mudahan bulan depan kita udah bisa lihat Bu Joan lebih bahagia, gemuk, dan nggak ada ini lagi. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Ya, betul kata-katanya. Itu Ko Yusuf memang salah satu hal yang saya takuti itu. Sono sini. Wah, ya itu salah satu hal yang saya takutkan. Benar-benar saya takutkan. Makanya dari sebetulnya statusnya awal, tapi saya terpuruknya jatuh. Gitu. Terima kasih Ko Yusuf. Betul-betul. By the way, pertanyaannya kalau ketemu jawabannya apa? Jadi ini saya ini loh. Saya cari kisi-kisi. Ini saya mesti minta maaf sama yang lain ya. Sesi ini kok jadi kayak sesi ini ya. Nah, tapi terima kasih saya butuh. Kesempatan. Ya, dari yang 79 orang di sini juga mungkin punya pertanyaan yang sama sehingga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mau nambahin, Mbak Imel tadi angkat tangan. Silakan. Maaf ya, saya hari ini pagi ini egois. Ini sesi ini kayak buat saya butuh sih saya, daripada maaf makin hari makin gendeng sendiri. Kita semua butuh Yusuf. Kita semua butuh, Joan. Silakan nambahin, Email. Terima kasih Teh Koy. Mel mau bicara sama Gus Dian. Selamat pagi Gus Dian. Selamat pagi. Perlu buka nggak? Perlu buka. Ini dia. Benar. Saya Imelda. Masya Allah, terima kasih. Luar biasa pencerahannya. Sampai lupa tadi mau ngomong apa. Gini Gus Dian, baju saya Katolik. Di salah satu ini pertanyaan saya tentang mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Dan ini adalah ayat yang selalu saya ingat untuk menjadi salah satu tuntunan saya untuk mengasihi Allah, yaitu adalah ketika seorang murid bertanya,
Tuhan, bagaimana aku bisa mengasihimu? Saat itu Yesus menjawab, ketika ada salah satu dari saudaramu lapar, engkau memberi dia makan. Ketika salah satu saudaramu haus, engkau memberikan dia minum. Ketika saudaramu telanjang, engkau memberikan baju. Ketika tidak punya tempat untuk bermalam, engkau memberikan tumpangan. Dan ketika saudaramu di dalam penjara, engkau menjenguknya. Itu engkau melakukannya untuk aku. Ya, itu sungguh saya pegang. Tetapi pertanyaan kepada diri saya sendiri adalah, kualitas seperti apa sih gitu loh. Jadi kayak gini loh, saya melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan, dengan penuh rasa syukur bahwa apa yang saya lakukan ini memang sebenarnya adalah sungguh dari Tuhan juga gitu, Gus. Tetapi kembali lagi ke saya ada keraguan ke dalam diri gitu, apakah ini sudah cukup pantas gitu, apakah ini sudah cukup pantas dan berkenan kepada Tuhan gitu. Jadi ya, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan seluruh jiwa dan akal budi, itu yang Tuhan mau. Tapi saya meragukan diri saya sendiri. Saya sering sekali meragukan diri saya sendiri. Apakah itu sudah cukup, sudah berkenan kepada Tuhan? Gitu, Gus. Mohon pencerahannya untuk keraguan dan pertanyaan saya itu. Matur nuwun. Terima kasih. Iya. Terima kasih luar biasa. Bu siapa tadi? Email dan Bu, saya tanya ya. Boleh saya tanya? Monggo. Saya tanya. Gimana kalau saya cubit sakit nggak? Sakit pasti. Otomatis jangan pengen balas toh? Mikir dulu, Gus. Nah, itu. Mikir dulu. Tunggu dulu gimana nih lah. Ketika saya menggerakkan tangan saya mencubit panjenengan, jenengan memikirkan bagaimana saya bisa membalasnya. Ini loh, nun sewu, maaf. Kata-kata bagaimana saya membalasnya. Lah, membalas apa harus dengan cubitan? Apa harus dengan fisik? Kan bisa dengan jenengan tadi bilang, bagaimana saya mengembangkan cintaku kepada Allah, kepada Tuhan. Disebutkan dalam Yesaya 22 ayat 4, di Raja-Raja 9 ayat 12. Disebutkan di Korintus 12 ayat 16, gitu. Bagaimana mengembalikannya? Walaupun tidak dengan bentuk fisik nyata, niat pikiran kita, keinginan kita untuk mengembalikan rasa cinta pada Tuhan. Contoh, ada niat baik memberikan sumbangan kepada yatim piatu, kepada orang yang tidak punya. Niat yang kuat itulah yang membuat fisik kita sehingga badan kita berkehendak untuk memberikan sesuatu yang bersifat fisik kepada orang itu. Niat ini yang perlu dikembangkan dulu sehingga nantinya mengalir kepada sebuah bentuk nyata. Kita diberi Tuhan ini kan sudah apapun diberikan buahnya. Lah, bagaimana niat kuat kita kepada Tuhan? Duh Tuhan, saya niat benar, saya ingin cintamu, bentuk cintamu. Hanya dengan niat jenengan, kalau orang Islam mengatakan lillahi ta'ala. Aku berniat mendoakan, aku berniat memberikan kesembuhan doa kepada orang-orang yang dalam kondisi terpuruk,
Walaupun tidak dalam bentuk yang harus wajib fisik, niat yang kuat memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan, memberikan keberkatan, itu adalah bentuk nyata daripada cinta kita kepada Tuhan. Banyak sekarang itu nyun sewu memberikan fisik. Kayak kemarin, wah kita sumbang yuk, kita sumbang. Tapi belum tentu loh di hatinya niatnya itu benar-benar totalitas, belum tentu. Nah ini yang dikembangkan. Kalau niat kita sudah niat, suatu saat Tuhan, kau berkati aku diberi keluasan rezeki, aku berikan kepada yang itu sudah luar biasa niat itu, sudah menuju ke sana. Dan itu doa. Jadi Bu Imelda kembalikan kembalikan cinta Tuhan itu dalam bentuk rasa sejati jenengan. Dengan doakan. Nyuwun sewu nggih. Kalau kita mendoakan saudara kita yang baik-baik itu wajar. Coba jenengan doakan mereka yang mendendam ke jenengan, mereka yang sudah melukai jenengan, mereka yang sudah menyinggung jenengan, mereka yang banyak membuli kita doakan. Semoga dia diberkati Tuhan, semoga dia diberikan kenyamanan. Pernah nggak seperti itu? Iya. Nah, karena selama ini kita itu menganggap orang-orang yang di mata kita jelek, di mata kita buruk, yang perbuatan mereka buruk, katakan tidak perlu didoakan, tidak perlu diberi doa. Loh, ya nggak boleh lah. Ingat, nyun sewu, orang yang begitu itu malah harus kita doakan, sehingga mereka mendapat jalan yang terbaik dari Yang Maha Kuasa. Bukan malah kita menjauh. Di kami, di Muslim, apapun agama, apapun tidak Muslim, sebenarnya ada kalimat bahwa Tuhanmu adalah milik sesamamu, maka kamu harus dengan sesamamu. Berikan kemurnian pada sesamamu, sehingga Tuhanmu tersenyum pada dirimu. Di pasal 12. Nanti di Mazmur ada. Bu, saya nyuwun saya dengan monggo, banyak memuji nama Tuhan. Di Mazmur, banyak memuji nama Tuhan. Yang ayat ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu memuji Tuhan. Pujilah nama Tuhan sebaik-baik Anda. Wus, entek waktu jangan muji Gusti Allah, memuji sing gawe urip. Ndak usah mengharap apapun, pujilah Dia. Kita tuh hidup diberi enak kok, sudah nyaman lagi. Tinggal memuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan ada keraguan, jangan ada kemunafikan, jangan ada kenifakan. Terus lakukan. Jangan ada kebimbangan. Rugi nanti. Kalau hidup kita itu kalau kita tidak menyempurnakan pujian kita pada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Adi Buddha, rugi hidup kita. Hidup dimulai kita lahir sampai sekarang usia sampai puluhan ini ki lek trimo mau dinggo apa ngresulo halah lek bose wong Jawa Timur mohon maaf halah gombalmu ki yo mending modar. Ya kan? Bagus. Nggih. Ya monggo Bill Meda monggo. Saya pun juga gitu, kami juga mendidik. Saya terus kita mendidik hati kita, jiwa kita. Kembalikan cinta kasih Tuhan, kembalikan rasa sayang Tuhan. Tunjukkan rasa sayang kita pada Tuhan. Itu aja gampang. Niat kita. Mungkin bagi yang Muslim atau siapapun di tengah malam pas kita bangun, tidak ada yang bangunkan, tiba-tiba bangun, tek, langsung muncul kesadaran. Ya Tuhan, berikan saudaraku yang di sana. Kita ingat mungkin tengah malam, kita ingat di jalan sunyi, sepi, ingat saudara kita yang lagi kelaparan, kita lagi kesulitan, kena masalah, terus kita ingat semoga adikku yang sakit disembuhkan, semoga saudaraku yang di sana diberikan kenyamanan. Coba lakukan itu, enggak usah sederhana kok. Pas takut tengah malam, luncurkan niat doa kepada mereka. Itu sudah luar biasa. Sebagaimana tadi kita lewatkan itu dengan bentuk kasang. Moten mawon. Enteng kan? Nggih. Gus. Nggih. Simpel, matur nuwun. Nggih, matur nuwun sangat. Sama-sama, Bu. Ya. Gus Dian, ada waktu sampai jam berapa? Wah, saya hari ini tenang kok sampai jam 11:30. Jam 11. Boleh. Lanjut. Tapi aku tutup secara formal dulu buat rekaman YouTube. Nanti setelah stop rekaman, kita boleh nanya lebih lagi ya. Monggo. Tutup dulu, Gus Dian, satu kalimat penutup tentang bahasan hari ini, tentang bahagia. Silakan. Ya. Terima kasih sahabat yang baik, yang luar biasa. Di akhir sesi ini saya akan memberikan sedikit saja, tapi menjadikan sebuah inspirasi untuk kita.
Halo. Iya, Gus. Nggih. Kita mungkin memiliki keyakinan bahwa cara kita mendapatkan kebahagiaan dan cinta adalah dengan menyenangkan orang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Kita mungkin mempunyai keyakinan bahwa pencapaian bahagia adalah untuk memuaskan yang lain. Jujur, semua itu tidak jauh dari dalam diri kita. Kita harus menyadari bahwa hidup yang berbahagia itu adalah karena diri kita yang bisa berbahagia, sehingga yang di luar ikut terbahagiakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi inspirasi untuk kita hari ini, untuk ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik di angka 2023. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sekali Gus Dian atas penyampaiannya. Kita tunggu sesi-sesi berikutnya ya. Yap.